narasumber kita pada pagi hari ini. Itu ada itu Nur Sandan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Siap. Gimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah, pada kabar kami baik. Siap. Alhamdulillah. Ini juga ada dari Aibda Pati. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Siap. Sehat selalu Pak. Sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih hari-hari yang mendung ini gitu kan? Enaknya kita membahas tentang hal-hal yang pencegahan terhadap berita-berita hoax. Ini untuk pembukanya kita persilakan kepada Ibu Nur Sandan. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi untuk para pendengar yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sekali lagi kami dari Humas Polres Tanah Laut pagi ini mengisi acara interaksi dengan Halo Polisi. Jadi di sini kita ingin memberikan informasi dan mengajak masyarakat yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan gubernur. Di sini kami nanti akan memberikan sedikit himbauan dan sosialisasi agar masyarakat bisa tenang, bisa menjalankan atau memberikan hak suaranya dengan keadaan dan perasaan tenang, karena kita kan sekarang dalam keadaan pandemi COVID. Jadi nanti juga kita akan berikan sedikit bagaimana nantinya pada saat kita di TPS. Mungkin nanti di sini ada rekan kita dari Aibda Fatimah ini mungkin akan lebih banyak menjelaskan pada pendengar. Mungkin itu Mbak Nisa. Makasih Ibu. Terus langsung aja kita bergeser kepada Aibda Pati. Selamat pagi Bapak. Jadi gimana nih? Selamat pagi. Mungkin di sini kita akan menjelaskan masalah penyebaran berita hoax, karena dewasa ini penyebaran hoax kerap mewarnai momen-momen penting. Seperti saat ini kita akan merayakan pilkada. Nah, jadi sangat berpengaruh gitu untuk pelaksanaan pilkada. Coba kita misalnya ada penyebaran berita di suatu TPS, ada kasus positif. Kira-kira pemilih mana yang berani datang ke situ? Nah, jadi untuk itu kita menghimbau kepada pendengar sekalian untuk tidak terpengaruh atau cek and recheck dulu kebenaran informasi atau berita tersebut. Iya benar banget sih, kalau misalnya saat ini tuh sering banget ya ada informasi-informasi yang sebenarnya agak sedikit dibesar-besarkannya, sebenarnya tidak sebesar itu gitu kan. Jadi akhirnya membuat masyarakat sendiri jadi takut apa segala macam gitu kan, berita-berita yang salah akhirnya dianggap sebagai kebenaran, dan terkadang berita benar pun dianggap salah gitu ya. Apalagi mungkin jika ada oknum yang menggunakan kampanye hitam. Iya. Campaign melalui sosial media itu riskan sekali ya. Iya benar banget. Benar. Soalnya kan apalagi saat ini gitu kan, kita jarang bertatap muka sebagai bentuk pencegahan. Maksudnya hal yang benar itu kan lebih bagus ketika kita tuh iya benar nggak sih langsung. Iya benar banget. Kalau misalnya lewat chat dan lain sebagainya akhirnya kan salah paham. Iya. Sekali-sekali seperti itu. Jadi gimana Pak Fatih kalau misalnya ada saran gitu kan, cara-cara untuk dari diri kita sendiri untuk melawan hoax? Mohon sosial media. Iya benar banget. Mohon izin, kami dari Humas Polres Tanah Laut itu menyampaikan 5 langkah sederhana, 5 langkah sederhana identifikasi kabar hoax dan kabar asli. Jadi yang pertama, kita betul-betul baca judulnya, apakah ini benar, apakah ini salah. Terus yang kedua, cermati alamat situs atau informasi yang diperoleh dari medsos. Terus yang ketiga, periksa fakta-fakta yang benar, apakah dari mana kabar yang didapatkan. Terus yang keempat, cek keaslian foto, karena di era digital saat ini
bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga foto-foto atau video. Nah, terus yang terakhir ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Nah, jadi kita masuk ke grup-grup, kita tanyakan apakah ini benar atau salah. Jadi jangan langsung di-share, disebarkan. Nah, itu jadi aja. tunggu ya sampai informasinya itu benar-benar jelas dan dipastikan bahwa itu bukan berita kebohongan. Betul, kan, gitu ya. betul sekali. Gimana tuh Pak kita kalau ingin mendapatkan referensi ataupun verifikasi informasi yang kita terima itu tidak hoax? Itu kira-kira gimana sih? Kita cari dulu, kita searching dulu, kita sama yang berita yang sama, apakah ini benar atau salah. Oke. Nah, Mungkin Pak ada contoh nggak sih? Contoh sederhana mungkin informasi apa? jadi mungkin di era pandemi ini mungkin masalah berita ini yang cukup hangat untuk digodok itu masalah COVID, Mas. COVID. Nah, jadi nanti mungkin hasil penyampaian informasi itu harus benar-benar secara benar. Jadi kalau ada yang memplesetkan mungkin nanti berpengaruh untuk pilkada kita. Oke, baik. Karena memang pada awal COVID yang lalu juga sempat ada informasi hoax ya kalau nggak salah di Kecamatan Takiso dan sudah ditindaklanjuti. Nah itu mungkin harusnya sudah jadi efek jerah ya, Pak ya? Agar tidak terjadi di kemudian hari. Lanjut. Terus yang kita bahas lagi nih masalah ketika kita di media sosial itu kan menemukan, terkadang kan kita bisa menemukan berita-berita hoax. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika menemukan itu? Mungkin kita bantu report ya Bu ya, atau gimana? Mungkin Bapak. Jadi apabila kita menjumpai hoax gitu di medsos, agar kita tidak semakin menyebarluaskan dan dapat mereport akun tersebut dengan cara buka profil atau kiriman tersebut, klik ikon titik tiga yang berada di pojok kanan atas, pilih laporkan atau di report, kemudian klik pilihan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan user tersebut. Selesai. Jadi itu kalau misalnya di Instagram sama di juga medsos. bentuknya dengan Facebook dan lain-lain, itu ketika ini semuanya pasti akan ada layanan terkait dengan report pemberitaan maupun foto-foto gitu kan. Soalnya sekarang makin canggih ini makin bahaya sepertinya gitu kan. Filter di mana? Iya, terancam sebenarnya. Oke. Baik, jadi kalau misalkan masyarakat tadi kan diberitahu oleh Bapak sendiri untuk mereport akunnya dan artian mereport melalui sistem. Nah kalau reportnya ini ke pihak berwajib itu bagaimana Pak? Apa misalkan menemukan informasi yang meresahkan itu bisa nggak sih Pak? Silakan. Kira-kira ada bisa kena hukum nggak sih Pak kalau ada yang asal share ya informasi? Ya, jadi kita untuk sekedar diketahui bahwa undang-undang IT itu sudah diatur agar aman dalam bermedsos, seperti melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, menyebarkan berita bohong, dan menyebarkan kebencian yang hate speech tadi ya Mas ya. Nah itu semua sudah diatur. Jadi apabila ada menemukan dan bisa melaporkan ke kepolisian. Itu kira-kira ancaman hukumannya berapa? Itu masing-masing ada ancaman hukumannya. Ya, seperti melanggar kesusilaan itu bisa di penjara paling lama 6 bulan atau hukuman 1 miliar. Seperti menyebarkan kebencian atau permusuhan itu 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Kalau hoax, kalau menyebar berita bohong itu 6 tahun. Waduh, lebih ngeri lagi. Berat sekali. 6 tahun dan denda 1 miliar. Oke. Misalkan nih Pak ada yang postingnya bikin, wah di daerah ini terjadi ada yang terlibat alat papar COVID dan itu hoax. Kemudian waktu diperiksa ternyata saya cuma bercanda Pak, itu gimana? Tetap ya, karena sudah publik pasti sudah terpengaruh atas berita tersebut dan tetap dilakukan penyidikan. Penyidikan ya, Ibu ada tambahan? Iya,
kami juga ingin menambahkan sedikit, jadi untuk khususnya untuk remaja ya, itu agar memakai media sosial itu yang bijaksana, artinya dalam hal jangan pendapat pribadi langsung kita share kemana-mana. Jadi mohon kepada generasi muda yang setiap hari menggunakan medsos, sedikit-sedikit nanti di-share, sedikit-sedikit di-share, nanti itu kalau nanti mereka tidak bisa menyaring itu benar atau tidak, malah nanti bisa berakibat ke diri sendiri. Dan merugikan orang lain. Dan merugikan orang lain tentunya. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Fatih sendiri. Tadi sudah selesai menunya apa? Beberapa tahapan yang sampaikan? Sudah. Bisa? Oke, jadi kita bahas lagi nih untuk terkait berita hoax itu kan sering banget gitu ya, bukan sering banget itu pasti kan bertebaran di mana-mana, nggak mau di Facebook, terkadang malah SMS pun kadang sekarang bisa nge-share masalah kayak gitu kan. Padahal kan ibaratnya kalau SMS itu kan pakai pulsa, sedangkan kalau misalnya yang di WhatsApp dan lain-lain cuma pakai kuota gitu kan, mengorbankan pulsanya cuma untuk memberikan berita-berita yang kebenarannya tidak belum tentu benar gitu kan. Jadi kira-kira apa sih yang diharapkan si penyebaran ini, Mbak, oleh PPH? Apa ya, merasa saya itu, kalau menurut saya sih merasa bahwa saya ini tahu kabar loh gitu kan. Jadi lebih pamornya itu jadi lebih agak update ya? Iya, benar banget. Saya ini update, informasi kayak gini-gini saya sudah tahu gini-gini. Jangan seperti itu gitu kan. Itu belum tentu benar, apalagi hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti yang tadi waktu yang COVID ada berita di Takisung dan lain-lain gitu kan. Itu kan akhirnya merugikan si orang yang bersangkutan gitu kan. Kita harus memikirkan jangka panjangnya, jangan hanya karena sekarang bukan hanya mulutmu harimau, jarimu juga menjadi harimau kan kayak gitu. Iya, benar banget. Oke. Jadi sebenarnya kalau tujuannya untuk pamor atau viral itu viral, tapi dengan cara negatif. Iya, itu dia tadi yang kurang tepat ya. Benar-benar. Oke. Kalau dari polisian sendiri gimana nih Pak? Mungkin apa-apa penyalahgunaan atau penyebaran informasi hoax ini khususnya dalam beberapa bulan terakhir cukup tinggi di tanah laut. Informasinya bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk di tanah laut itu belum ada laporan masalah hoax. Ya, jadi kembali kepada tadi yang Anda bilang masalah tujuan mungkin ya, penyebar ini ya. Mungkin salah satunya itu untuk provokasi, terus propaganda. Karena supaya upaya sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi atau opini publik biasanya disebar. Dan jika itu terjadi, gimana tuh Pak kelanjutannya? Kelanjutannya mungkin mereka untuk apa kepada orang itu ditujukan kepada orang banyak biasanya, karena untuk apa mempengaruhi atau pemikiran, karena menganggap yang salah itu mungkin dianggap benar gitu mungkin. Oke. Nah kemudian kira-kira jika itu terjadi yang ditindaklanjuti adalah, kan biasanya tersebar banyak tuh, misalkan saya pertama ya, aktor utama, saya yang bikin, saya sebar, kemudian 10 bahkan puluhan orang menyebarkan itu. Apakah yang ditindak hanya saya ataukah yang menyebarkan itu juga kena? Biasanya kami dari Subak Humas Polres Tanah Laut apabila menemukan suatu hoax atau ketidakbenaran informasi, akan kami cari fakta-fakta yang benar dan kemudian kita upload di Instagram kita bahwa menyatakan itu tidak benar. Kan juga ya kepada masyarakat di Kabupaten Talaut khususnya, bahwa dari Subak Humas ini setiap harinya itu ada mengupload terkait dengan informasi. Informasinya yang pastinya itu nggak bakal hoax, gitu kan, bisa dipastikan bahwa itu adalah informasi-informasi yang benar, mulai dari informasi terkait dengan himbauan maupun klarifikasi. Jadi bisa dilihat tuh buat sobat Polri semuanya dimanapun Anda berada tuh bisa di follow langsung aja gitu kan. Di Humas Polres Tanah Laut, habis itu akun Twitternya gimana Pak? Humas Polres Tanah Laut juga, Facebook sama juga. Jadi semua informasi terkait dengan khususnya Kabupaten Tanah Laut dan informasi-informasi yang
belum tentu kebenarannya, bisa lah tuh di cross check di situ kan. Mulai bukan cuma dari Humas Polres Tanah Laut, mulai Polda Kalsel, terus di Humas Polri gitu kan, semuanya itu memberikan informasi-informasi yang kebenarannya sudah pasti. Jadi kalau misalnya mau lihat gitu kan, bisa lah tuh diklarifikasi ke situ, atau bisa ditanyakan, atau intinya masyarakat sekarang harus pintar-pintar memfilter dan menyaring terkait dengan informasi yang didapatkan. Jangan langsung share dan lain sebagainya. Bisa saja bahwa yang membuat itu seperti kayak Mas David tadi, Mas David yang men-share, Mas David ini ternyata merupakan bawahan yang harus mempropaganda suatu wilayah gitu kan, supaya berpikiran seperti ini, karena Mas David ada tujuan di balik itu gitu kan. Setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan seseorang itu pasti akan ada keuntungannya. Maksudnya walaupun personal tersebut menganggap bahwa saya ini update gitu kan, akhirnya menganggap bahwa dia itu ada keuntungan untuk dia. Dan jangan lupa bahwa yang membuat pertama kali itu memiliki keuntungan terbesar yang kita tidak tahu. Iya, jadi ternyata memang tidak mudah sepertinya mencerdaskan. Iya, benar banget. Tidak hanya melalui sekolah saja, ternyata sekarang karena masuknya sosial media yang begitu masif, perlu kecerdasan tambahan di dalam artian menyaring informasi yang benar banget. Karena kalau bicara dari segi umur pun tidak hanya muda saja nih Bu, bahkan yang sudah dewasa juga berpotensi menyebarkan hal tersebut. Iya, malah yang setahu saya yang lebih mudah terpancing itu malah yang kaum yang sudah agak dewasa, karena saya itu sudah yang paling tahu, saya itu sudah yang paling halo gitu kan. Sekarang zamannya nggak kayak gitu lagi. Jadi tolong untuk diklarifikasi dulu terhadap sumber-sumber lainnya yang lebih akurat gitu. Untuk mengklarifikasi beberapa informasi tersebut, Pak, apakah bisa kita kontak, masyarakat bisa mengkontak Instagram atau sosial media Humas Polres Tanah Laut untuk bertanya? Bisa ya? Untuk di Instagram 1x24 jam kita buka. 1x24 jam ya rekan-rekan, jika ingin bertanya, jika ada menerima informasi dan mungkin meragukan, bisa tuh ditanyakan melalui DM ya, direct message di Instagramnya Humas Polres Tanah. Tentunya akan direspon seperti yang disampaikan tadi 1x24 jam. Oke, apa lagi nih Pak, tambahan informasi yang kiranya warga Tanah Laut perlu ketahui terkait informasi ini? Mungkin nanti untuk kesiapan kita untuk tanggal 9 itu pilkada serentak. Jadi mungkin pendengar semua harus tahu nanti kita untuk pelaksanaan tersebut mungkin beda dengan tahun-tahun berikutnya, karena kita di tengah pandemi COVID. Jadi mungkin nanti di TPS itu pakai masker, cuci tangan, dan tintanya pun nanti juga ditetes, bukan dicelupin lagi. Nah mungkin itu nanti perbedaannya, karena kita selalu menggunakan protokol kesehatan. Nambah nih Pak ya, mekanisme TPS. Dan jika ada nih berseliweran informasi bahwa nanti ke TPS akan ada seperti biasa atau mencelupkan tangan ke tinta, itu tidak Pak ya? Iya, itu tidak benar. Tidak benar. Lagi Pak, lanjut. Cukup. Oke. Halo. Masih di udara? Masih. Oke. Masih di darat sih, bukan di udara. Oke. Ini sedikit ada mungkin ini candaan ya. Ada beberapa kali saya baca begini kan, sebenarnya sumber hoax terbanyak itu adalah grup keluarga. Benar nggak sih? Pernah merasakan seperti itu nggak? Jadi kadang kalau saya sendiri merasakan, karena saya ada grup WhatsApp keluarga dan tiba-tiba entah itu bibi atau mama saya kadang share itu yang ini terjadi kejadian begini, sumbernya saya lihat ternyata informasi viral.blogspot.com. Nah, kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan pada masyarakat rekan dengar khususnya, apakah penting nggak sih kalau kita lihat domain yang menyebarkan informasi ini, maksudnya yang website itu haruskah yang contoh www.tanahalaut.id, ataukah kita bisa ambil juga referensi dari yang seperti info-viral.blogspot.com? Silakan. Jadi mungkin kita harus bijak bermartabat dalam mendapatkan informasi. Ya mungkin saja kita dapat di suatu grup WhatsApp di lingkungan keluarga kita. Apabila memang itu tidak benar
langsung aja kita bahas bahwa itu katakan tidak benar, supaya jangan menyebar ke grup-grup lainnya. Jadi kita harus waspada terhadap semua informasi, ragukan semua informasi, jangan mudah dan cepat membagikan informasi tersebut. Kalau memang itu tidak benar, kita bisa cari referensi dan kita lihatkan ini referensinya. Oh ini yang benar, oh ini yang benar. Jadi yang melihat itu tidak menganggap itu benar dan langsung menyebarkan ke grup-grup lain. Caranya tadi lewat searching dulu ya Pak ya. Jadi misalkan ada judulnya, ada penderita ada tengah laut COVID-19-nya tinggi, mungkin kita ketik dulu di Google. Ada nggak sih yang merilis berita yang sama? Betul. Kalau nggak ada, berarti kemungkinan ini hoax ya. Hoax atau sudah berita yang lama-lama. Oke, baik ya. Kalau bicara hoax ini kadang saya pribadi nggak cuma melihat dari segi kata-kata sih Pak, kadang berita bukan hanya berita teks saja. Kadang foto juga bisa jadi hoax, karena tadi ada filter-filter tertentu juga ya. Kalau di foto sosmed, dia putih sekali, dia foto kamu beda ternyata. Apakah itu hoax juga Pak? Hoax. Benar ada komentar? Iya sih, kalau menurut saran saya sendiri benar sih kata Mas tadi itu, kalau misalnya terkait dengan pemberitaan itu bisa kita cross check ke ke web-web yang memang resmi dari pemerintah. Contohnya misalnya tadi terkait dengan informasi COVID, bisa kita cek di gugus COVID dan dinas kesehatan kan biasanya ada tuh dia rilis terkait dengan berapa laporan COVID hari ini, laporan COVID kemarin dan lain sebagainya. Terus terkait dengan foto-foto itu, iya sering banget juga saya temuin kayak gitu. Saya kira saya menggunakan. Oh ya. Terkait dengan foto-foto itu yang maksud saya merupakan itu mungkin benar terjadi, tapi itu terjadinya di masa yang sangat-sangat lokal dan bukan di daerah kita, tapi di daerah orang. Gitu ya. Jadi sering salah kaprah nih di sini masyarakat, nanti tiba-tiba ini ada kecelakaan kayak gini, padahal itu kan daerahnya bukan daerah kita. Ini kerusuhan kayak gini. Sebenarnya itu kan lain daerah kita, dan itu mungkin tahun-tahun yang lalu kan gitu. Iya, ada juga yang beberapa tahun kan waktu awal COVID tersebar informasi gambar atau video nggak salah aparat negara itu memubarkan massa dengan cara memukul-mukul pakai apa? Setelah ditelisik ternyata itu bukan di Indonesia. Betul. Ternyata di India. India ya, waduh. Jadi sempat ramai juga di grup-grup lagi grup keluarga ya. Nah, dan juga mungkin grup-grup lainnya. Oke, informasi selanjutnya mungkin Pak kita akan bahas terkait peran Humas Polres Tangerang sendiri. Bagaimana sih menggunakan informasi ke masyarakat? Silakan betul. Ya, untuk Humas, untuk bagian Humas sendiri, kami setiap hari itu memberikan informasi di media sosial yang seperti Mas tadi sampaikan, baik di IG, di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram lainnya. Itu kita setiap hari memberikan informasi dan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat, baik itu masalah sosial ataupun masalah bencana ataupun masalah pencegahan terhadap tindak pidana yang lain. Mungkin nanti masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut silahkan untuk membuka di medsosnya masing-masing. Di situ kita setiap hari menyebarkan sosialisasi. Oke, khususnya untuk tertib protokol kesehatan ini Bu ya. Karena kita juga sudah ada Pergub nomor 99 tahun 2020 terkait disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Dan kita informasikan juga kemarin ada, karena dalam beberapa waktu ke depan ini kayaknya akan rutin nih sepertinya sosialisasi ataupun juga razia protokol kesehatan ya, karena kemarin bisa digelar pagi-pagi sekali di Jalan Nasyarani. Oleh karena itu untuk rekan-rekan ini harus waspada dan jangan lupa bawa masker kalau ada kegiatan di luar rumah ya, karena nanti mungkin akan kalau kedapatan tidak menggunakan masker akan didata oleh pihak yang berwajib. Oke, lanjut. Apakah untuk untuk Humas Polres Tangerang sendiri ini Bu, apakah itu biasanya konten-konten yang disebarkan memang
dibuat oleh tim Humas Polres Tangerang sendiri, atau memang merujuk dari website kepolisian, Polri misalkan, atau provinsi? Gimana? Ya, untuk konten-konten yang disebarkan dari Humas Polres Tanah Laut, biasanya kita mengikuti konten-konten dari Mabes, dari Polda, dan juga konten dari kegiatan kita dari Polres Tanah Laut itu sendiri. Apakah untuk penyebaran informasi seperti ini cuma sampai Polres Tanah Laut, atau apakah di kecamatan atau sebagai polsek juga ada sebenarnya di seperti itu? Untuk humas sendiri di polsek-polsek sudah ada. Ada juga. Jadi ada kasih humas. Jadi pasti kasih humas ini juga sama menyebarkan informasi-informasi berkaitan dengan himbauan-himbauan dan kegiatan yang kita laksanakan. Oke, baik. Dan cara kegiatan apa nih untuk Polres Tangerang sendiri dalam waktu dekat mau ada kegiatan di saat ini? Dalam konteks pilkada mungkin nanti tanggal 9 kita melaksanakan pengamanan, dan mungkin kemarin sudah dilaksanakan pengawalan dan pengamanan APK, APD Pilgub, jadi disebarkan ke kecamatan-kecamatan. Jadi semua anggota termasuk Pak Kapolsek itu mengawal sampai ke kecamatan dari KPU. Dan juga kita tambahkan hari ini juga seluruh petugas dari kepolisian yang ikut PAM di TPS hari ini juga diapaikan di polsek masing-masing, dan mereka akan mengecek pos TPS mereka masing-masing hari ini. Bisa diyakini semua orang dan menyebar itu gimana? Kita kesan-kesannya mungkin. Silakan. Ya mungkin sekali lagi kita himbau kepada pendengar sekalian, karena untuk hoax ini sangat tidak dibenarkan. Jadi kita penting untuk kesadaran kritis untuk melawan hoax tersebut. Hati-hati siapapun berpotensi menjadi produsen hoax. Mungkin kita tidak sadar, kadang kita melihat oh ini berita bagus, langsung kita share, kita bagikan. Kita nanti mungkin sebagai produsen juga termasuk situ. Jadi mungkin lebih baik kalau kita melihat suatu berita, gambar, foto ataupun video yang kita rasa itu tidak benar, lebih baik kita delete aja, udah gak usah disebarkan. Itu aja. Kalau mendapati ada orang dekat kita mungkin yang menyebarkan, apa yang kita lakukan? Kita jelaskan bahwa itu tidak benar, dan mungkin mereka mengerti ya. Mungkin karena mereka ketidakmengertiannya terus mereka sebarkan dan mereka menganggap itu benar. Jadi kita jelaskan seperti tadi, kita cari referensi, oh ini loh yang benarnya begini loh Pak, gini loh Dek, ini loh Cil. Nah jadi mereka mungkin mengerti dan paham atas berita tersebut. Yang susahnya ini kalau sudah dijelaskan, tapi ini benar ini. Dapat di mana Pak? Facebook. Oke, itu tadi ya. Luar biasa yang namanya sosial media ini jadi referensi sekali. Oh, dari Ibu Nur ada tambahan? Kami dari Humas Polres Tanah Laut hanya ingin mengajak kepada masyarakat ataupun para remaja agar kita sama-sama menggunakan media sosial ini dengan bijaksana. Karena media sosial ini juga adalah sarana untuk kita saling menyambung silaturahmi, saling mempererat hubungan satu keluarga dan keluarga yang lain. Maka manfaatkan media sosial ini dengan bijaksana. Mungkin itu himbauan dari kami Humas Polres Tanah Laut. Ini kemudian saya mau tanya sedikit, karena misalkan nih saya punya grup, atau saya admin grupnya Bu ya, untuk admin grup Presiden. Kemudian ada anggota grup yang menyebarkan informasi. Nah, misalkan saya tidak sempat cek dan bagaimana, saya approve saja, saya terima saja, masuklah ke grup dan tersebar dan dibaca semua orang, kemudian mungkin jadi ramai dan jadi perdebatan. Itu kalau misalkan melalui proses hukum, saya sebagai admin terkena nggak sih kira-kira? Karena kita yang mungkin yang dalam keluarga itu yang pertama kali menyebarkan, jadi ya mungkin kita nanti dipanggil sebagai saksi juga. Dipanggil ya? Dipanggil juga, ya tetap. Jadi kan dari reskrim itu ada bagian atau anggota yang khusus untuk penanganan berita-berita hoax itu tadi. Jadi yang perlu diperhatikan tidak hanya orang-orang yang membuat konten itu Bu ya? Iya.
admin grup harus waspada juga nih. Betul. Tidak asal terima saja informasi-informasi. Apalagi sebagai admin grup itu ya kita harus mawas diri lah gitu kan, sadar posisinya bahwa oh saya admin, seharusnya di sini saya sebagai penengah gitu. Jangan ngikut kompor juga gitu kan. Kompornya gas lagi. Ya, kompornya gas lagi. Ya harus lebih bijaksana ya, harus lebih bijaksana lagi. Sama halnya seperti kata Mas David tadi, untuk tokoh-tokoh ya itu tadi mereka harus karena beliau harus tahu bahwa beliau itu di situ tokoh dan setiap perkataan beliau itu tuh pasti akan didengarkan dengan orang banyak gitu kan. Jadi beliau jadi ya pasti, tapi saya yakin aja sih tokoh-tokoh ya pasti namanya juga sudah dianggap sebagai tokoh, pasti kan pemikirannya, sikapnya juga sudah pasti bijaksana dan inilah seperti itu. Baik, dan itu tadi yang perlu perhatikan ya Pak Bu terkait bagaimana informasi itu, walaupun ada informasi hoax, apalagi masuk sosial media, foto-foto, yang perlu perhatikan adalah admin juga berperan untuk menyaring informasi tersebut sebagai keamanan. Jadi jangan asal terima saja informasi seperti itu, dan juga mungkin informasi juga untuk tokoh-tokoh masyarakat juga agar lebih memperhatikan informasi yang diterima dan seperti yang disampaikan tadi ya, setidaknya bijaksana dan bersikap netral agar bisa tidak berat sebelah dan ya enaklah jadinya dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita sudah berada di hampir penghujung perjumpaan kita dalam persoalan polisi dengan topik pilkada damai tanpa hoax. Sebelum itu kita akan minta pamungkas nih dari narasumber kita. Kita mulai dulu dari Pak Fatih Maharani dan nanti kita mulai dulu dari saya. Oke, saya cuma ingin mengutip suatu teori atau suatu pesan dari Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi. Jadi namanya Paul Joseph Goebbels. Jadi Pak Paul ini mengatakan sebarkanlah kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Itu saja. Oke, Pak dari saya hanya sedikit mengajak untuk para pendengar sekali lagi bijaksana dalam menggunakan medsosnya. Oke, bisa sebagai generasi mudanya. Jadi ya tetap kita sebagai pengguna medsos utamanya gitu kan, tetap waspada terhadap semua informasi, jangan lupa ragukan dan jangan cepat membagikan informasi. Jadi harus benar-benar kita filter. Polres Talut, ikhlas melayani, tulus melindungi. Oke, itu dia. Jadi kalau ada informasi-informasi, posisikan ini sebagai orang yang tidak tahu dulu dan pertanyakan dulu nih informasinya ini valid atau tidak. Dan untuk memvalidasinya bisa juga melalui misalnya kita search aja di Google, ada nggak sih media yang merilis hal serupa, atau jika ada orang yang tokoh ataupun rekan yang kita percaya, kita bisa ajak diskusi dulu ya. Ini benar nggak? Jangan sampai kalau udah ke-share kemudian salah, kemudian menggebu-gebu lagi, kan malu jadinya ya. Nah, kalau cuma malu, kalau diproses hukum lah disalahkan.